Baik, selamat bertemu di kuliah TI 2231 Perencanaan dan Pengelolaan Produksi. Pada video ini akan dijelaskan tentang agregat planning. Ya, agregat planning. Baik, minggu ketiga, yaitu saya ingatkan kembali tujuan dari kuliah Perencanaan dan Pengelolaan Produksi adalah saudara harus bisa menganalisis, merancang sistem perencanaan pengelolaan produksi dengan menggunakan model matematika, heuristik, dan teknik statistik. Khusus untuk minggu ketiga, tujuannya adalah bagaimana menganalisis demand, kemudian menyusun rencana produksi agregat. Nah, dalam perencanaan dan pengelolaan produksi, kita mengenal sebuah framework yang selalu harus kita ingat, yang mulai dari tahapan strategik, diturunkan ke planning, diturunkan ke bagian execution. Yang akan kita bahas dalam video ini adalah pada perencanaan agregat, yaitu bagian strategic planning pada tahapan kedua setelah penamalan. Terkait dengan perencanaan strategik, yaitu perencanaan agregat, perlu kita ingat kembali atau kita kaitkan dengan yang disebut dengan istilah yang disebut dengan sales and operation planning. Tujuan dari sales dan operation planning tadi adalah bagaimana proses produksi kita kemudian bisa mensuplai, mengirimkan sesuai dengan demand-nya. Ya, sehingga kita perlu cara. Yang pertama adalah kita harus punya fokusnya. Fokus strategi kita adalah bagaimana membalance antara produksi, supply yang dia produksi untuk mensuplai dan demand-nya. Kemudian yang kedua, kegiatan sales and operation planning ini melibatkan berbagai macam unit organisasi di perusahaan. Sehingga setiap unit tadi juga punya kepentingan, maka saudara harus bisa menyeimbangkan kepentingan dari berbagai macam unit di dalam organisasi, dalam perusahaan. Ketiga, supaya kita bisa memenuhi meet demand tadi dengan supply kita, maka kita hitung secara agregat. Ya, jadi proses penyiapannya kita lakukan dengan agregat unit production. Jadi kita tidak melakukan forecast untuk individual demand. Nanti akan ada sebuah pagar waktu disebut dengan time phase, di mana kalau sebuah titik ini akan di sini harus sudah fix. Ya, ini fix. Nanti sisanya di sini boleh ini yang selari, yang boleh berubah, di sini boleh liquid. Tapi kalau sudah sampai titik di sini, ya, misalkan ini sebuah waktu, setelah tanggal 10, udah yang 7 hari ke depan, ini harus fix. Itu disebut dengan time phase. Ini adalah strategi kita bagaimana supaya kita bisa memenuhi demand, ya, mensuplai sesuai dengan kebutuhan demand. Kemudian tahapan dalam sales and operation planning ini dimulai dari review demand berdasarkan forecast demand, sehingga kita bisa menghitung yang namanya committed demand plan, rencana produksi yang sudah disepakati. Kemudian ini dikirimkan, masuk ke yang disebut dengan supply review. Bagaimana kita mengatur proses supply-nya. Ya, kita buat monthly SOP cycle. Jadi siklusnya adalah bulanan. Ya, jadi kita review setiap bulan. Setelah itu, dari bulan itu kemudian kita turunkan menjadi rancangan awal atau draft sales and operation planning. Berapa demand-nya, berapa supply-nya, dan berapa inventory-nya. Ya, oke, dengan beberapa isu yang masih belum terpecahkan mungkin ya, masih belum fix. Kemudian nanti masuk, kita buat yang disebut dengan alignment meeting. Bagaimana kita mencocokkan, membuat kesepakatan ya, alignment meeting. Apa yang di-alignment-kan tadi antara demand, supply, inventory, dan berbagai macam target-target yang sudah ditetapkan di tengah ini. Ya, kita sinkronkan kembali ke alignment. Hasil pertemuan tadi menjadi yang disebut dengan propose
SOP plan. Jadi SOP yang sudah disetujui, yang disepakati, yang akan diajukan. Kemudian ini dilakukan review ke manajemen review meeting. Ya, manajemen review meeting. Yang akan memutuskan rencana itu akan dikoreksi atau akan diperbaiki, kembali dibandingkan dengan berbagai analisis yang dikena. Kalau sudah diputuskan oleh manajemen review meeting, maka menjadi committed SOP plan yang akan dieksekusi. Ya, tentu masih bisa saja dirubah kalau ada informasi tambahan dari marketing atau perubahan-perubahan lain yang dimungkinkan. Ya. Nah, review bulanan ini akan diturunkan menjadi mingguan, weekly planning cycle. Ya, jadi dilakukan demand and supply meeting untuk setiap minggunya. Ya, untuk mengeksekusi rolling dari SOP bulanannya, Sales and Operation Planning bulanan. Nah, tentu ada beberapa cara, strategi ya dalam menyusun SOP ini, Sales and Operation Planning. Kenapa? Sales and Operation Planning ini sifatnya fix, ya, begitu ditetapkan fix, nggak boleh dirubah. Ya. Sehingga kita harus punya strategi, karena masih ada beberapa kemungkinan perubahan ya, beberapa ketidakpastian. Teknik pertama disebut dengan buffering. Ya, buffering. Buffering itu artinya kita menyiapkan allowance, ya. Kita menyiapkan maintenance excess resources, allowance. Allowance-nya bisa berupa inventory, kapasitas produksi, atau waktu. Kita sediakan waktu lebih panjang. Yang kedua disebut dengan pooling. Kalau pooling itu bagaimana buffer tadi kita sharing. Jadi buffer itu berlaku general. Bisa dipakai oleh multi source of variability. Apa saja bisa menggunakan buffer tersebut. Kalau ada gangguan waktu, gangguan kapasitas, ataupun gangguan demand. Yang terakhir, itu yang disebut dengan contingency planning. Kita siapkan skenario-skenario untuk mengantisipasi. Ya. Jadi kita sudah siapkan rencana-rencana cadangan. Ini adalah strategi bagaimana supaya kita bisa menjalankan sales and operation plan yang sudah ditetapkan tadi. Nah, bagian dari sales and operation planning tadi ada yang disebut dengan key performance indicator atau sering disingkat dengan KPI. Ya, KPI. Nah, KPI menurut pendekatan dari balance scorecard atau sering disebut dengan BSC itu mempunyai 4 perspektif. Pertama adalah perspektif finansial, financial performance. Ya. Kedua adalah customer performance. Yang ketiga disebut dengan internal process performance. Yang keempat disebut dengan internal and innovation performance. Ya. Oke. Nah, kenapa kita pilih? Karena tadi ya, BSC ini memberikan key performance indicator-nya bukan hanya sekedar keuangan, tapi ada 3 perspektif yang lainnya. Jadi lebih menyeluruh, overall strategic objective. Baik, apakah saudara sudah paham apa itu sales operation planning? Silakan dikerjakan soal nomor 6 di buku Nahmiyah halaman 134. Sampai di sini video pertama, nanti kita lanjutkan ke video bagian yang kedua. Terima kasih.